Salam sehat dan salam sejahtera kepada seluruh para sahabat baikku dimanapun berada. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan dan rezeki yang lebih baik. Amin. Kali ini saya mereview sebuah objek wisata di Lembang, yaitu objek wisata Atlas Asia Afrika. Dari depan sana kita datang dari arah Bandung menuju Lembang. Tepatnya lokasinya berada di Jalan Raya Provinsi Bandung Lembang nomor 71, buka dimulai dari pukul 9 sampai pukul 19 WIB. Di depan ini adalah pintu gerbang masuk ke lokasi wisata Atlas Asia Afrika. Inilah tempat sebagian lokasi parkir untuk wisata Atlas Asia Afrika. Inilah pintu gerbang mau menuju ke wisata Atlas Asia Afrika. Mari ikuti saya apa saja yang ada di Atlas Asia Afrika ini. Jangan skip dulu video ini sehingga dapat menyaksikan keseruan di Atlas Asia Afrika ini. The Great Asia Afrika atau Atlas Asia Afrika memiliki 7 area wahana, yaitu Indonesia, Korea, Thailand, India, Jepang, Afrika, dan Timur Tengah. The Great Asia Afrika Park Lembang Bandung adalah merupakan wisata seru, spot foto keren dengan melihat berbagai bangunan yang unik khas negara-negara benua Asia dan Afrika. Ada cukup banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan di sana, mulai dari berfoto selfie, kulineran, memberi makan kelinci, naik gondola, hingga menikmati pemandangan alam. Hanya kalau berwisata ke sana harus siapkan fisik dan makan dulu agar dapat mengelilingi semua event bangunan yang ada. Di depan ini adalah bangunan khas seni dari negara Korea. Di sini kita dapat berfoto selfie, wahana bangunan miniatur desa tradisional, Bukhon Hanok Village Korea Selatan. Dan di sini juga tersedia penyewaan pakaian tradisional hanbok. Inilah lokasi tempat foto selfie dengan pakaian hanbok. Di sini juga ditampilkan foto lukisan Presiden Republik Indonesia dari pertama sampai dengan ke-7. Untuk presiden yang ke-8, kita menunggu hasil pemilu tahun 2024 mendatang. Selanjutnya kita menuruni tangga yang ke-4 di bawah ini. Di depan ini ada jualan makanan khas Korea.
Bagi yang berminat boleh pesan di sini. Ini juga tempat lokasi berfoto selfie di bangunan miniatur Korea. Ini juga tempat foto selfie di lokasi wahana bangunan miniatur desa tradisional Bakchan Hanok, Pilek, Korea Selatan. Dan kita telah sampai ke tangga yang kelima. Di depan ini merupakan tempat istirahat apabila kecapean, dan boleh juga memesan makanan kuliner yang ada disediakan di sini. Selanjutnya kita menuruni tangga yang ke-6. Selanjutnya kita telah sampai di tangga yang ke-7. Beginilah serunya untuk berwisata kemari, mempunyai tantangan mendaki dan menurun. Namun disiapkan juga tempat peristirahatan apabila pengunjung merasa lelah dan letih untuk beristirahat sejenak. Ini kita sudah sampai di tangga yang ke-8. Lokasi ini juga tempat istirahat dan berfoto selfie para pengunjung dengan latar belakang lukisan-lukisan yang cantik dan indah serta lucu-lucu. Setelah beristirahat sejenak, dilanjutkan lagi untuk berkeliling menuju lokasi-lokasi bangunan miniatur khas benua Asia dan Afrika. Selanjutnya kita menuruni ke tangga yang ke-9. Di depan ini merupakan tangga yang ke-9. Di tempat ini kita bisa beristirahat sambil memandang sekitarnya dengan penuh pemandangan yang indah, bukit dan hamparan yang berada di bawah lokasi ini. Inilah pengangkutan gondola yang mengangkut para pengunjung yang merasa letih dengan harga tiket 10.000 per orang. Seperti yang kita lihat di bawah ini merupakan bangunan gazebo dan tempat menjual berbagai jenis makanan khas Indonesia dan sebagainya. Pemandangan yang indah, dan di bawah ini juga ada aliran sungai kecil, membuat suasana jadi nyaman dan menawan. Hanya di aliran sungai kecil ini pengunjung tidak diperkenankan untuk berenang di sungai ini.
Selanjutnya kita menuju bangunan miniatur khas India. Wahana Pavilion India misalnya terdapat bangunan mirip di Jaipur, India, Pink City, yang merupakan ibu kota negara bagian Rajasthan, India. Selain itu, tersedia juga penyewaan pakaian tradisional khas India. Ini tempat selfie dengan latar belakang India, Pink City, Jaipur. Ke depan sana merupakan bangunan miniatur khas Afrika. Di depan ini merupakan taman bunga. Di depan bangunan miniatur khas India. Ini juga tempat foto selfie dengan latar belakang hewan gajah. Ke kiri ini menuju lokasi bangunan miniatur khas Afrika. Menyuguhkan bangunan unik, miniatur rumah-rumah khas Afrika yang memakai semacam jerami. Selanjutnya kita menuju ke bangunan miniatur khas Jepang. Salah satu spot yang paling menarik dikunjungi karena zona kampung Jepang memiliki fasilitas lengkap, antara lain miniatur bangunan khas Jepang seperti kuil, rumah, dan torii, penyewaan baju kimono, workshop menanam sayur hidroponik, workshop suminagashi, kimekosni origami. Inilah pintu gerbang menuju bangunan miniatur Jepang. Di depan sana ada kincir air yang langsung digerakkan oleh air. Tampak di depan ini merupakan bangunan kuil khas Jepang. Yang tampak di depan sana merupakan bangunan khas Jepang. Di depan bangunan khas Jepang ini ada kolam berbentuk kolam air mancur
yang digunakan oleh pengunjung untuk berfoto selfie. Ini tempat jualan kuliner khas Jepang. Di depan ini merupakan tempat penyewaan baju khas Jepang dan workshop suminagashi dan kimekoni origami. Salah satu pengunjung lagi beraksi menampilkan pedang samurai dengan baju khas kimono. Pengunjung lagi berfoto selfie dengan latar belakang kincir air. Di lokasi ini juga dilengkapi dengan permainan mobil-mobil anak untuk dapat berkeliling di sekitar lokasi ini. Juga dilengkapi dengan berbagai jenis hewan, burung. Ada juga kuda untuk ditumpangi oleh para pengunjung berkeliling di sekitar lokasi ini. Ada juga domba yang pengunjung dapat memberikan makanan domba secara langsung kepada dombanya. Untuk pemberian makanan hewan ini dapat dibeli di lokasi ini dengan harga terjangkau. Pengunjung setelah berkeliling di miniatur bangunan Jepang, bangunan Afrika, bangunan Timur Tengah, mereka akan kembali pulang menuju tangga ke atas. Kemiringan tangga pun tidak terlalu menanjak sehingga semua usia dapat mendakinya, baik lansia, dewasa, pemuda, anak-anak dapat dengan cepat melakukan pendakian. Apabila pengunjung merasa letih, bisa juga menaiki gondola yang berada lokasinya pertengahan tangga ke atas. Dan harganya juga terjangkau, hanya 10.000 per orang. Inilah para pengunjung yang sangat antusias dan semangat untuk mendorong kereta anak bayinya. Demikianlah hasil review saya di objek wisata Atlas Asia Afrika Lembang Bandung. Mohon maaf kepada pemirsa karena saya tidak dapat menayangkan keseluruhan miniatur bangunan benua Asia dan Afrika Lembang Bandung ini. Bagi pemirsa yang merasa penasaran, silakan datang berkunjung wisata Atlas Asia Afrika Lembang Bandung. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada tayangan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya, serta share kepada teman-teman kita yang ingin berkunjung ke wisata Asia Afrika Lembang Bandung ini.